Selamat malam pemirsa, pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing sempat dipandang sebagai peluang meredakan bara perang dengan Iran. Dua kekuatan terbesar dunia duduk satu meja berbicara soal stabilitas kawasan, jalur energi global, hingga ancaman nuklir Teheran. Namun, alih-alih menghadirkan jalan damai, hasil pertemuan justru dinilai tidak sesuai harapan. Minim terobosan tanpa solusi yang benar-benar pasti. China tetap tidak sepenuhnya mengikuti tekanan Amerika terhadap Iran. Kini Donald Trump kembali memainkan politik ultimatum. Teheran diminta segera tunduk atau bersiap menghadapi ancaman pemusnahan. Ketegangan terus menjalar dari panasnya Selat Hormuz, dentuman drone di kawasan Teluk, hingga harga minyak dunia yang kembali melonjak. Pemirsa, dunia kini seperti digiring memasuki lorong krisis yang tidak kunjung usai. Meja diplomasi terus dibuka, tapi bahasa ancaman tidak pernah benar-benar ditutup. Retorika damai terus digaungkan, namun bara konflik justru makin berkepanjangan. Lalu sampai kapan dunia hanya akan dipenuhi gertakan demi gertakan, sementara perdamaian terus kehilangan pegangan. Bersama saya Fitri Megantara, top issue dengan tema siasat Trump di Beijing minim terobosan kini ancam musnahkan Iran. Dan pemirsa, untuk membahas topik pada malam hari ini telah hadir narasumber di studio Metro TV, ada pengamat politik luar negeri dan pertahanan Bapak Pitan Daslani. Pak Pitan, selamat malam. Apa kabarnya untuk malam hari ini? Baik, dan kita juga akan berdiskusi dengan Profesor Khalid Al-Walid, peneliti Iran sekaligus Guru Besar Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Kita akan langsung saja berdiskusi. Saya akan mulai dari Pak Pitan terlebih dahulu. Pak Pitan, ini banyak pihak yang berharap pertemuan Trump dan Xi Jinping di Beijing bisa menjadi jalan ataupun bisa kemudian membuka solusi untuk konflik di Timur Tengah. Tapi sepertinya tidak ada terobosan mengenai solusi yang signifikan seperti itu. Apakah memang Amerika dan China dari awal memang punya agenda yang berbeda soal Iran? Memang berbeda. Titik berat daripada pertemuan tingkat tinggi antara Presiden China dan Presiden Amerika Serikat baru-baru ini itu lebih ke bilateral untuk meningkatkan volume perdagangan bilateral. Itu pertama. Memang sepanjang yang menyangkut Iran itu menurut Presiden Trump itu mereka berbicara bahasa yang sama tentang perlunya membuka Selat Hormuz. Tapi kita harus ingat begini. Besok 19 Mei itu Presiden Putin akan tiba di Beijing untuk pertemuan dengan Presiden Xi Jinping. Dan Presiden Putin punya kepentingan besar sekali terhadap Iran. Nah, saya jelaskan begini. Karena di Iran itu ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir yang berlokasi di Bushehr. Nah, jadi 2011 itu sebenarnya PLTN Bushehr itu didirikan tahun 1975 oleh Jerman. Tetapi setelah revolusi Islam Iran 79 itu proyek terhenti, lalu 1992 itu Rusia mengambil alih, 2011 itu mulai Rosatom melakukan pembangkitan tenaga listrik, lalu 2013 itu diserahkan kepada pemerintah Iran, tersambung ke jaringan listrik di Iran itu. Nah, jadi sejak 2011 itu unit 1 di Bushehr itu sudah beroperasi normal, menghasilkan sampai sekarang tuh total kapasitinya itu 1 gigawatt. Unit kedua itu sudah 60% selesai, unit ketiga akan menyusul. Tetapi September tahun lalu itu Rosatom dengan Iran menandatangani perjanjian untuk membangun 8 lagi PLTN, 4 akan berlokasi di Bushehr, 4 di kota lain. Nah, ini kan BUMN Rusia. Jadi memang Presiden Putin itu punya kepentingan supaya ini jangan sampai terganggu oleh perang. Itu sebabnya dia datang ke Beijing besok itu untuk mendengar apa hasil pembicaraan antara Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping untuk memastikan bahwa proyek dia karena yang untuk unit 1, 2, 3 itu investasinya sekitar $12 miliar.
Tapi 8 yang akan dibangun lagi itu investasinya 25 miliar dolar. Jadi angka besar sekali sehingga Presiden Putin punya kepentingan untuk memastikan bahwa ini jangan sampai terganggu oleh perang. Artinya posisi Rusia dan juga China apakah kemudian akan berubah ataupun akan kemudian menjadi lebih tegas pasca pertemuan nanti pada tanggal 19 Mei kemudian berhadapan dengan posisi Amerika menghadapi Iran? Nah, Amerika ini begini. Memang ada War Powers Act atau War Powers Resolution yang dikeluarkan di era Presiden Nixon 7 November 1973 itu memberikan kewenangan kepada Presiden Amerika untuk membawa angkatan bersenjata ke medan perang selama 60 hari. Setelah itu 30 hari itu untuk menarik pasukan. Tetapi yang akan terjadi orang bertanya, apakah mungkin Kongres bisa memblokir Presiden Trump untuk tidak menyerang Iran lagi? Jawaban saya begini, Kongres bisa memblokir itu, tetapi Presiden Trump punya hak veto. Jadi dia bisa memveto keputusan Kongres kecuali 2/3 dari anggota Kongres itu melawan. Dan kalau 2/3 anggota Kongres melawan, maka vetonya tidak berlangsung. Nah, masalahnya sekarang di Amerika itu Kongres Amerika itu dikuasai oleh Partai Republik. Jadi kecil kemungkinan Presiden Kongres bisa memveto melawan veto daripada Presiden Trump sehingga yang terjadi sekarang adalah Pentagon sudah minta bantuan 200 miliar dolar lagi ke Kongres. Artinya apa? Ini Menteri Pertahanan Amerika ini Pete Hegseth ini dia pakai dalil ada 3 alasan. Jadi dia pakai dalil itu yang disebut salus publica suprema lex. Artinya ketika kepentingan publik, kepentingan negara itu dianggap lebih penting dalam kondisi genting, maka aturan War Powers Resolution itu bisa dilangkahi. Sehingga besar kemungkinan Amerika bisa melakukan serangan baru. Apalagi Israel itu Perdana Menterinya kemarin hari Minggu itu Perdana Menteri Netanyahu bertelepon-teleponan dengan Donald Trump. Setelah itu dia mengumpulkan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan Nasional, kemudian Menteri Keuangan untuk membicarakan ini. Nah, besok ketika Presiden Putin tiba di Beijing, itu Presiden Trump akan melakukan pertemuan di Situation Room. Untuk membahas rencana penyerangan baru. Dan Israel sudah katakan dia akan bersiap menyerang lagi. Sehingga kemungkinan besar terjadi, mudah-mudahan tidak. Tapi kemungkinan besar terjadi adalah tidak ada yang bisa menghalangi penyerangan baru ke Iran. Kenapa? Karena begini, 13 April itu ketika gagal, 1 hari setelah gagal perundingan damai yang dihadiri oleh Wakil Presiden J.D. Vance, Pakistan mengirim 13.000 pasukan ke Saudi Arabia sebagai realisasi daripada Mutual Defense Agreement. Nah, tadi jam 4 sore, itu Pakistan kirim 8.000 pasukan lagi, ditambah 1 skuadron pesawat terbang, pesawat jet tempur. Artinya apa? 40 batalion Pakistan itu berada di Saudi Arabia untuk bersiap menyerang Iran. Padahal Pakistan ini fungsinya sebagai juru damai. Mediator seperti mediator. itu ya? Jadi ini membuat Iran tidak percaya sama dia ini. Jadi ada kemungkinan potensi besar ada serangan baru Amerika terhadap Iran. Nah, kondisinya seperti itu sekarang. Baik, Prof. Khalid, kita akan tunggu pandangan Prof. Khalid, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Baik, pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Prof. Khalid, berangkat dari pernyataan tadi yang disampaikan oleh Pak Pitan bahwa nanti akan ada pertemuan dari Putin ke Beijing tanggal 19 Mei pada saat yang sama. Kemudian akan ada pertemuan juga di Situation Room di Washington DC, Presiden Trump. Artinya ada besar kemungkinan ada serangan baru ke Iran. Nah, ini bagaimana sebetulnya skenario perang total yang dimiliki oleh Iran menurut Anda? Iya, begini. Iran ini sudah memperkirakan atas segala kemungkinan yang akan terjadi pada Iran ini. Karena eskalasi yang sudah dibaca oleh Iran ini kan eskalasi yang memang terus meningkat. Yang kedua, bahwa beberapa negara Teluk itu seperti Uni Emirat Arab terbukti dalam perang ini ikut memerangi Iran. Dan juga ada hubungan kerjasama antara
UAE dengan Israel ya dalam konteks ketegangan ini baru-baru ini. Nah, karena itu bahwa kalau kita melihat dari posisi Iran sendiri, karena memang mereka dalam hal ini sebagai negara yang bertahan defense ya, mereka sudah mempersiapkan itu semua. Jadi ada beragam strategi yang sekarang dilakukan adalah satu, selain pasdarannya IRGC yang siap dalam strategi yang akan dikembangkan dalam kesekiranya invasi darat ini terjadi ya. Kemudian juga mereka sudah mempersiapkan rudal anti pesawat ya, karena kemungkinan besar bahwa peperangan invasi darat ini akan dimulai oleh pengeboman ya, oleh pesawat-pesawat yang akan kemudian mengebom wilayah-wilayah penting di Iran. Tadi dikatakan Pakistan juga sudah mengirim pasukan ke UAE ya Pak. Iya, bahkan Amerika pun sudah mengirim kemudian pasukan daratnya. Nah, yang kedua bahwa Iran ini punya artis ya. Jadi punya tentara konvensionalnya, baik itu angkatan udaranya, angkatan daratnya maupun yang angkatan lautnya ya. Kemudian yang ketiga bahwa Iran juga punya tentara rakyat ya, artinya rakyat-rakyat yang memang sudah terlatih dalam perang ya. Jadi ada wamil di sana itu. Yang keempat bahwa mereka sekarang itu membuka satu ini yang disebut dengan satu program yang kemudian disebut sebagai John Fadoye Iran. Jadi jiwa persembahkan untuk Iran. Sudah ada 47 juta orang yang mendaftarkan sukarelawan untuk ikut berperang ini. Dan kemudian yang kelima ini adalah pasukan-pasukan yang memang terafiliasi dengan Iran selama ini, yang berasal dari Irak ya, dari beberapa wilayah itu sudah juga masuk untuk siap dalam ikut perang perang sekiranya perang darat ini terjadi. Dan bahkan yang menarik ya Mbak Tri, bahwa baru-baru ini kan baru kira-kira kemarin ya, reporter televisinya itu perempuan kemudian membawa senjata dan sambil berkata begini bahwa dalam bahasa Persia dia mengatakan agar mar kushte shudan mo difok mikunim as hokemon, gitu kan. Jadi sekiranya lelaki di antara kita sudah mati semua, kita akan tetap mempertahankan tanah ini. Oke, baik. Jadi ini seakan-akan satu pesan ya, bahwa masyarakat ini sudah siap untuk sekiranya terjadi perang yang paling berat. Karena dalam pandangan saya bahwa beberapa faktor akan menunjukkan hal ini ya. Pertama bahwa pernyataan terakhir dari Hegseth itu bahwa kami akan berperang untuk membela kemudian Israel sebagai memilih bahwa itu bagian dari kerjasama kami ya. Sehingga bahwa perang ini pasti akan terakhir. Yang kedua bahwa Trump tentu memerlukan kemenangan dalam perang ini, karena kalau tidak terjadi kemenangan itu atau bukti kemenangan itu, habis dia. Baik nanti dalam pemilu gitu kan, kemudian hegemoni Amerika, karena salah satu perjanjian itu dalam perjanjian tawar Iran adalah bahwa seluruh pangkalan Amerika di Teluk itu harus keluar dari Teluk gitu. Dan ini kan sama artinya bahwa Amerika akan ke depan kehilangan hegemoninya di wilayah Teluk ini. Oke, Prof. Nah, mengenai pernyataan Amerika Serikat sendiri pasca pertemuan Beijing ini kan memang tidak menghasilkan tekanan nyata terhadap China untuk Iran. Tapi kemudian lagi-lagi Trump mengeluarkan ancaman keras yang menyatakan Iran harus cepat bergerak atau tidak ada yang tersisa. Dari sisi Iran sendiri, bagaimana Anda ataupun Iran menilai pernyataan ini? Apakah sebagai sinyal frustasi dari Amerika atau sinyal invasi? Begini, Iran itu baik dari Abbas Araghchi yang berulang kali menyatakan bahwa bagi kami ancaman Trump itu tidak ada artinya. Karena Trump ini sendiri kan berulang kali mengeluarkan ancaman-ancaman yang terus-menerus dilakukan. Bahkan misalnya itu baik dari Abbas Araghchi pernah menyampaikan juga, maupun dari ketua parlemen Iran ya, Kalibov itu, Anda itu banyak bicara, kirimkan tentara Anda ke sini atau kami kirimkan pesawat untuk menjemput tentara Anda ke sini, gitu kan. Artinya bahwa ancaman
apapun yang datang dari Trump bagi mereka ini sudah bukan sesuatu yang berarti ya. Dan mereka dalam konteks ini mereka sudah menyiapkan segala sesuatu bahkan pada keadaan yang paling mengkhawatirkan sekalipun. Artinya dalam konteks ini Iran sudah membaca semua ini dan mereka siap dalam keadaan yang paling sulit sekalipun sekiranya terjadi bahkan pada perang darat. Ya. Oke, baik, kembali ke Pak Pitan. Dengan tadi dikatakan bahwa Pakistan saja sudah mengirimkan pasukannya ke UAE juga kemudian sepertinya sudah bersiap seperti itu. Artinya seberapa dekat kawasan Timur Tengah regional ini dengan ledakan konflik yang kemudian tidak terkendali? Begini, kalau dalam strategi perang, kalau orang ancam terus, itu artinya tidak akan terjadi. Karena kalau perang yang efektif itu tanpa mengancam, diam-diam orang serbu sebelum musuh itu bersiap-siap. Tapi kalau dia mengancam, sedang mengirimkan sinyal kalau dia ancaman, mengancam terus itu kan lawannya jadi bersiap diri kan, seperti gitu. Jadi itu strategi perang yang salah itu kalau mengancam terus. Yang kedua, kalau ancaman itu tidak pernah terjadi, orang jadi tidak percaya, kan begitu. Tapi saya mau bilang begini, kita harus lihat juga dari sisi kepentingan Cina. Karena yang keluar dari pertemuan tingkat tinggi di Beijing itu adalah menurut Trump itu dia dan Presiden Xi Jinping sepakat untuk Selat Hormuz dibuka. Nah, tetapi belum ada pernyataan yang mengkonfirmasi itu dari pihak Cina. Gitu. Nah, Cina itu 27 Maret 2021 itu menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan Iran. Isinya itu adalah Cina komit untuk berinvestasi 400 miliar dolar di Iran untuk telekomunikasi, infrastruktur dan segala macam. Nah, tetapi itu baru bisa terjadi kalau daerah negaranya aman kan. Sekarang sejauh ini baru realisasinya sekitar 1%. Nah, jadi kepentingan Iran adalah menarik investasi Cina sebesar itu. Kepentingan Cina adalah bisa mendapat minyak dengan harga diskon dengan barter tadi itu yang Pak Khalid jelaskan itu. Jadi Iran punya kepentingan menarik investasi Cina sebesar itu. Cina punya kepentingan dapat minyak yang yang diskon. Nah, artinya kesepakatannya adalah harus aman dulu di situ. Masalahnya begini, masalahnya adalah setelah Trump mengajukan 14 butir MOU itu, Iran juga mengajukan kemarin itu 14 butir MOU dengan 5 prasyarat. Jadi kalau mau perundingan damai lagi, nah sekarang Pakistan lagi pusing kepala ini. Kalau mau perundingan damai lagi harus ada 5 syarat yang ditempuh. Pertama adalah perang harus dihentikan di semua lini, termasuk di Lebanon dan di Gaza. Yang kedua, semua sanksi harus dicabut. Yang ketiga harus bayar merilis aset Iran. Aset Iran yang 120 miliar lebih yang diblokir. Yang keempat adalah harus bayar ganti rugi oleh negara-negara Arab itu 270 miliar dolar. Dan yang kelima, Selat Hormuz itu harus diakui kepemilikannya, harus diakui bahwa Iran berhak atas Selat Hormuz. Itu masalah besar sekali. Nanti saya jelaskan kenapa. Baik. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai topiknya, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Prof. Khalid, dari sisi Iran sendiri, menurut Anda apakah kemudian di situasi seperti ini, apakah kemudian Rusia dan China akan mungkin meninggalkan Iran? Pertama bahwa ada cost yang akan hilang yang harus dibayar oleh China maupun Rusia sekiranya perang ini terjadi. Karena di situ ada banyak sekali tenaga kerja ahli dari Rusia dalam membangun reaktor nuklir misalnya, kemudian juga ada pembangunan listrik tenaga nuklir ya, kerjasama juga dengan Rusia. Kemudian berikutnya bahwa Iran ini setelah setelah Suriah sebelumnya, ini kan merupakan satu-satunya barangkali sahabat Rusia yang ada di wilayah Timur Tengah ini ya. Sementara yang lain kan umumnya sudah bagian dari kerjasama mereka dengan Amerika ya. Cina ini dia punya investasi besar. Tadi
sudah disampaikan juga ya bahwa mereka punya investasi besar yang tidak mungkin kemudian Iran ini sebagai sumber bagi minyak Cina yang murah ya. Yang kedua bahwa dia punya investasi yang sangat besar dan dia tidak mungkin akan kemudian biarkan kemudian investasinya ini hancur karena perang ini. Berikutnya bahwa negara-negara Teluk yang ada di sekitarnya itu khawatir sebenarnya kalau terjadi perang ini. Karena Iran juga akan mengancam bahwa mereka yang terlibat dalam perang ini, mereka akan diserang oleh Iran dan sah menjadi musuh. Dan Iran ini kan baru menggunakan kemudian kemampuan persenjataan yang khususnya rudal itu baru pada tingkat menengah. Sementara dalam proses kemudian ceasefire ini, dia sudah menguji cobakan beberapa rudal ya. Rudal Khurramsar itu kan baru pada level ketiga yang dia gunakan, tapi dia sekarang sudah menguji cobakan pada Khurramsar 5 ya. Artinya ada 2 lagi tingkat rudal yang sudah diuji cobakan. Belum lagi persenjataan lain yang dimiliki yang sampai sekarang belum pernah dideklar oleh Iran sendiri. Salah satu yang paling luar biasa bahwa misalnya dalam beberapa ini kita bisa baca misalnya tentang plasma ya, persenjataan plasma. Yang persenjataan plasma ini hanya Iran yang baru satu-satunya negara yang berhasil kemudian membangun persenjataan plasma ini yang efek kehancuran yang ditimbulkan oleh persenjataan plasma ini melebihi nuklir. Walaupun tidak memiliki kemudian efek radiasi seperti nuklir. Sementara Iran kan tidak mungkin mengembangkan persenjataan nuklir ini karena satu bahwa ini efek radiasinya, yang kedua bahwa fatwa yang kemudian ditetapkan oleh supreme leader yang sebelumnya Imam Ali Khamenei itu haram ya, karena efek yang ditimbulkannya. Dia mengembangkan jenis persenjataan yang berbeda yang hanya Iran yang baru saat ini memiliki. Jadi kalau kemudian misalnya terjadi perang ini, maka ke depan ini akan tidak cukup waktu bagi Trump untuk menyelesaikan perang ini. Oke. Artinya Iran sendiri melihat negara-negara teluk tetangganya ini seperti apa? Apakah kemudian masih dianggap bisa bersikap netral ataupun sudah ada dekat dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel? Karena kan kemudian berbeda sikapnya dengan negara Rusia dan juga China seperti itu. Beberapa negara teluk ini sepertinya sudah mulai bermain 2 kaki ya dalam konteks ini. Kita lihat misalnya Qatar ya. Kemudian seperti Arab Saudi sudah mendekati Cina ya. Kemudian bahwa yang beberapa negara lain itu kan seperti misalnya Irak atau kemudian bahkan Kuwait sekalipun ini kan sudah mulai kemudian terjadi perubahan ya arah politiknya. Yang sampai saat ini dalam BRICS itu kan Abbas Araghchi itu betul-betul menyerang kemudian UAE ya, Uni Emirat Arab, yang kemudian dianggap betul-betul kemudian menyerang Iran. Yang kemudian yang kedua yang masih dianggap oleh Iran sebagai musuh di bagian negara teluk itu adalah Bahrain misalnya ya. Tapi beberapa negara lain itu sudah mulai melunak ya, bahkan tidak menginginkan sebenarnya perang ini terjadi. Kenapa? Karena setelah melihat dalam waktu yang begitu panjang ini, 60 hari lebih, hampir 70 hari sekarang, itu menunjukkan bahwa Iran mampu bertahan. Dan kalau Iran ini berikutnya mampu bertahan dan Amerika tidak mungkin kemudian menghancurkan Iran atau merubah rezim yang terjadi pada Iran atau yang pemerintahan yang ada pada Iran ini, maka ini kan mereka harus berpikir ulang ya. Kalau mereka kemudian terus menunjukkan sikap permusuhan, maka ini kan Iran akan nanti setelah selesai semua ini akan memperhitungkan dengan mereka. Dan itu mereka tidak inginkan ya. Artinya mereka juga menginginkan bahwa status quo mereka sebagai penguasa, sebagai kingdom, sebagai kerajaan itu tetap terjaga. Walaupun mereka juga berada pada posisi malakama ya, karena setelah sekiranya Iran ini menang, ini kan akan menginspirasi pada masyarakat Arab yang umumnya itu mereka memiliki simpati kepada Iran yang berperang dengan Israel, sementara kemudian penguasanya itu kan bersahabat dengan Israel dan Amerika. Jadi akan terjadi kemudian gejolak-gejolak, dan bahkan yang saya dengar juga itu kan di Saudi itu ada gerakan politik yang di tokohnya itu kalau saya tidak salah sekarang berada di Prancis, itu sudah mulai kemudian melakukan upaya-upaya untuk melakukan oposisi politik di negara Saudi ya, menggoyang kemudian kerajaan. Ini kan mereka harus mampu membaca ini ya, dan menurut saya bahwa tawaran misalnya seperti yang ditawarkan oleh Iran bahwa mereka harus membangun kemudian kekuatan bersama dan saling kemudian menghormati
menghormati kedaulatan masing-masing itu adalah sesuatu bentuk yang paling rasional untuk diterima ya, dibandingkan mereka misalnya harus masih kemudian membiayai pangkalan militer yang besar tapi tidak mampu menjaga keamanan mereka. Oke, baik, kembali pada kondisi di Amerika Serikat sendiri, Pak Pitan, menurut Anda, apakah Washington ini sadar bahwa biaya perang ini bisa menghancurkan legitimasi politik domestiknya, dan kemudian apakah saat ini sebetulnya Washington sedang menyiapkan legitimasi perang itu sendiri? Begini, kalau dari segi legitimasi itu, kalau terjadi perang baru dan Amerika tidak berhasil menundukkan Iran, maka itu akan counterproduktif bagi pemilu setelah di bulan November nanti. Sehingga ini serba salah, ini Amerika berada pada posisi yang serba salah. Nah, saya mau jelaskan sebenarnya titik permasalahan yang sangat sulit daripada 5 tuntutan Iran tadi itu. Yang paling gampang itu adalah mencabut sanksi, karena itu hanya memerlukan satu surat keputusan. Tetapi soal tuntutan Iran yang pertama bahwa harus menghentikan perang di semua lini, ini sulit dilakukan karena Israel tidak dilibatkan dalam proses ini. Makanya dia bermain sendiri itu, terus menghantam Iran, Lebanon sama Gaza. Nah, yang paling sulit sebetulnya dari 5 tuntutan itu adalah tentang posisi Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz ini memang repot karena kalau kita pakai UNCLOS 82, nah ini masalahnya adalah Iran ini bukan state party pada UNCLOS 82, United Nations Convention on Law of the Sea. Nah, jadi Iran ini menggunakan Konvensi Jenewa tahun 1958 itu tentang territorial waters dan contiguous zone. Nah, yang jadi masalah itu bukan territorial watersnya, karena 12 mil dari garis pantai itu adalah wilayah kedaulatan Iran. Tapi kalau kita menggunakan UNCLOS 82, maka 12 mil berikutnya itu disebut contiguous zone. Nah, contiguous zone ini itu menjadi masalah karena apa? Karena kalau dihitung 24 mil, jadi 12 mil wilayah teritorial tambah 12 mil contiguous zone, lalu Oman juga menghitung begitu, maka tumpang tindih. Nah, maka itu sebabnya maka UNCLOS 82 itu memberikan solusi. Jadi solusi UNCLOS 82 itu disebut dengan transit passage. Transit passage itu mengatur bahwa perairan internasional itu, karena ini terlalu sempit, perairan internasional itu yang dimaksud adalah wilayah 12 mil contiguous zone dari pihak Iran dan 12 mil contiguous zone dari pihak Oman. Nah, itu adalah wilayah yang bisa dimandatkan oleh UNCLOS 82 di dalam pasal 38 daripada pasal 38 daripada UNCLOS 82. Nah, masalahnya adalah memang ini belum ada kesepakatan di PBB juga, sehingga Iran menggunakan Konvensi Jenewa tahun 1998, sementara PBB menggunakan UNCLOS 82. Itu sebabnya maka contiguous zone yang 12 mil itu setelah wilayah kedaulatan 12 mil dari pantai itu tidak diakui oleh PBB. Jadi kalau solusi yang saya mau berikan begini, contiguous zone itu harus diklaim oleh Iran. Apakah Iran sudah klaim? Sudah. Iran sudah klaim bahwa itu wilayah dia. Masalahnya ada prosedur yang harus diikutin. Jadi secara hukum internasional itu, Iran setelah mengklaim itu harus menurunkannya ke dalam undang-undang, lalu mendaftarkan ratifikasi daripada UNCLOS 82, karena Iran tanda tangan UNCLOS 82 tahun 85, tapi dia tidak meratifikasinya. Nah, sehingga harus didaftarkan di PBB supaya mendapat pengakuan. Jadi ketika Iran menuntut supaya Amerika harus mengakui bahwa seluruh wilayah Selat Hormuz ini adalah wilayah hak dia, itu tidak sesuai dengan UNCLOS 82. Nah, PBB belum mampu memberikan solusi sampai sekarang. Makanya terjadi bentrok di situ. Berarti ini arahnya akan seperti apa ketika ruang diplomasi berkali-kali kemudian gagal, Amerika juga terus mengeluarkan sinyal-sinyal ancaman seperti itu, langkah berikutnya akan seperti apa? Kalau saya melihat, tahan dulu Pak Pitan, Prof. Khalid, karena kita ikuti jeda berikut lebih dulu.
pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Prof. Khalid, apabila kita lihat prosesnya selama ini, selama konflik berlangsung, di mana kemudian ruang diplomasi berkali-kali dilakukan, tapi berkali-kali juga gagal, tidak ada terobosan. Terakhir kita berharap pada pertemuan Amerika Serikat dengan China seperti itu, tapi ternyata faktanya tidak ada terobosan yang signifikan seperti itu, Prof. Artinya ini langkah selanjutnya akan seperti apa? Kondisi apa yang akan dihadapi oleh Iran secara realistisnya seperti apa? Secara realistis Iran itu sudah menang. Seluruh keinginan dan upaya Amerika semuanya gagal. Dia tidak berhasil kemudian menggantikan pemerintahannya. Walaupun sinyal ancaman terus dilancarkan seperti itu ya, Prof? Ya, ancaman itu kan menunjukkan bahwa ketidakmampuannya. Sekiranya dia mampu, dia sudah selesaikan sebelumnya. Gitu. Dia tidak mampu kemudian mengganti pemerintahannya. Dia tidak juga bisa menguasai Pulau Hark, misalnya kan. Dia tidak juga bisa kemudian sampai detik terakhir ini membuka Selat Hormuz, ya. Kemudian juga beberapa kapal-kapal tanker Iran yang kemudian kerjasama dengan Cina itu lewat begitu saja. Dan bahkan kita lihat Amerika itu kapalnya dipermalukan dengan dikejar-kejar oleh kapal Iran, ya. Ini menunjukkan bahwa bahkan terakhir misalnya Iran ini kan semakin solid, ya. Setelah kemudian terbunuhnya pemimpin utamanya, ya, Imam Ali Khamenei ini, justru masyarakatnya kemudian menjadi solid. Artinya bahwa jauh panggang dari api untuk membuat Iran ini dengan skenario kemudian terjadi konflik di dalamnya. Bahkan, dan ini satu hal yang mungkin jadi catatan utama, orang-orang Iran yang berada di luar negeri sekarang itu kembali masuk ke Iran untuk membela negerinya. Ini satu gambaran betapa kemudian Iran saat ini berada dalam keadaan kesiapan penuh, ya, terhadap apapun ancaman yang terhadap mereka. Sehingga tapi apakah Iran akan memilih opsi untuk kemudian melakukan serangan terlebih dahulu? Iran tidak mungkin. Iran ini mereka siap dengan diplomatik, ya, penyelesaian diplomatik. Cuman seperti yang Abbas Araghchi sampaikan itu, setiap kali perundingan itu sudah berada di meja diplomatik, maka Amerika melakukan kebrutalannya. Gitu. Nah, ini kan agak sulit, ya, membayangkan bahwa Iran masih percaya untuk bisa duduk dalam satu meja lagi dengan Amerika melakukan perundingan. Yang terjadi adalah Iran akan tetap bertahan dengan segala apa yang mereka miliki, dan kemungkinan besar mungkin Amerika akan meninggalkan perang ini begitu saja tanpa ada hasil yang kemudian diharapkan. Jadi ada kemungkinan besar kemudian apa yang akan terjadi ke depan itu adalah perang dingin, ya. Karena tidak ada jalan keluar yang lain yang bisa dilakukan. Amerika tidak mungkin kemudian melakukan invasinya, ya, dengan biaya yang sekarang itu sudah menggelembung demikian banyak, waktu yang sangat pendek. Sementara daya tahan Iran semikian kuatnya saat ini, negara-negara yang ada pun tidak berani kemudian menyerang langsung Iran. Karena kalau Iran kemudian menetapkan mereka sebagai musuh dan sah untuk diserang, Iran ini punya persenjataan yang tidak sanggup mereka pertahankan negaranya, ya. Jadi sekarang kalau kita lihat misalnya Dubai saja, itu kan gambar terakhir menunjukkan kehancuran yang luar biasa pada Dubai ini. Israel yang kemudian demikian dianggap perkasa, ya, dengan persenjataan kemudian Amerika itu kan hancur. Baik itu Tel Aviv maupun Haifa maupun kemudian Dimona, ya. Jadi ini menjadi membuat kemudian negara-negara yang ada itu berpikir ulang untuk meneruskan perang ini. Oke, Pak Pitan, apakah mungkin AS meninggalkan Amerika Serikat ini meninggalkan konflik begitu saja hingga kemudian tadi tidak ada exit strategi yang memang menguntungkan bagi Amerika Serikat sendiri seperti itu? Memang Amerika belum menemukan off-ramp atau exit strategi yang tepat, ya. Jadi Presiden Trump memulai satu peperangan tetapi tidak tahu cara bagaimana mengakhirinya. Prediksi saya ke depan seperti apa? Yang akan terjadi itu adalah perang ini akan berkembang menjadi protracted war. Protracted war itu artinya perang yang tidak dideklar, tetapi dari waktu ke waktu orang akan tetap saja saling menyerang. Itu akan jalan terus. Nah, apa maknanya itu bagi Indonesia? Begini kita harus tarik pelajaran. Dulu itu kan hubungan antara Iran dan negara-negara Arab itu kan baik. Tapi kemudian mulai berubah itu sejak 8 Juni 1974 ketika ditandatangani perjanjian petrodolar. Terus kemari itu Amerika memberikan payung militer kepada negara-negara Arab. Lalu yang terjadi adalah diposisikan bahwa negara-negara Arab dengan Iran itu harus bermusuhan. Sehingga sampai sekarang menjadi permusuhan seperti ini. Yang kedua begini,
Saya lihat Iran ini negara yang disanksi 47 tahun, 30.000 mata dagangannya di embargo, lebih dari 100 miliar dolar asetnya diblokir, lebih dari 700 BUMN dan perusahaan swasta dan pengusahanya terblokir. Tetapi dia masih bertahan. Artinya apa? Artinya ini negara yang disanksi habis-habisan tapi masih kuat menghadapi tekanan asing. Saya mungkin sedikit lagi Ya, menambahkan silakan, bahwa Mas. Indonesia Sedikit dalam saja. konteks ini harusnya berperan aktif ya. Oke, Artinya baik. bagaimana memikirkan kemudian membangun hubungan dengan Iran ini dan kemudian paling tidak bahwa kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah ya, bahwa mencoba untuk kemudian membangun kembali hubungan antara Iran dan beberapa negara Teluk ya. Oke, baik. Kita harapkan tentunya memang ada solusi yang terbaik dari konflik Iya, ini agar segera diselesaikan dengan jalan damai seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pitan dan Terima juga Prof. kasih, Farid telah berbincang Mbak sama kami malam Putri. hari ini. Pemirsa, siasat di Beijing yang berakhir gagal kini melahirkan ancaman pemusnahan dan memaksa dunia terus berdiri di tepi jurang kehancuran. Sejarah akan mencatat bagaimana peradaban hari ini perlahan lumpuh dikunyah gertakan ketika ego kuasa lebih nyaring daripada suara perdamaian. Dunia bukan hanya hilang ketenangan, tapi juga harapan. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.